Selamat pagi semuanya. Pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai histogram, poligon, dan ogive. Sebelum kita mengetahui seperti apa histogram, ogive, dan poligon, kita pelajari terlebih dahulu definisinya. Yang pertama, histogram. Histogram adalah penyajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang yang saling berimpit. Jadi, histogram itu bentuknya kurang lebih seperti diagram batang, hanya saja diagram batangnya itu saling berhimpit. Nah, yang kedua, poligon. Poligon itu adalah diagram garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari bagian sisi atas persegi panjang pada histogram. Nah, kalau poligon ini bentuknya seperti diagram garis, tapi dia menghubungkan titik-titik tengah dari histogram, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ogive. Ogive itu adalah bentuk kurva dari frekuensi kumulatif. Ogive sendiri ada dua jenis, yaitu ogive positif dan ogive negatif. Nah, ini adalah bentuk contoh histogram dan poligon. Yang ini adalah histogram, bentuknya kurang lebih sama seperti diagram batang, hanya dia saling berhimpit, gitu ya. Ini contoh histogram dan poligon untuk data tunggal. Ini frekuensinya, ini nilainya. Terus kalau ini adalah poligon, ya, poligon dari data tunggal. Contohnya seperti ini, bentuknya mirip sama diagram batang. Diagram garis, maaf. Nah, bagaimana cara membuat histogram dan poligon? Kita menggunakan contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif pada contoh materi sebelumnya ya. Contohnya kita masih menggunakan yang tabel yang kemarin. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya dan ini adalah gambar histogram dan poligonnya. Bagaimana cara membuatnya? Di sumbu Y itu berisikan frekuensi. Ya, frekuensinya itu kan di sini terendah 2 dan tertinggi itu adalah 11. Terendah 2 dan tertingginya 11. Nah, maka kita bikin frekuensinya itu dengan kelipatan 2. Mulai dari 0, ya 0, terus 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Ya, kita bikin kelipatan 2. Kemudian untuk sumbu X-nya itu adalah tepi bawah dan tepi atas digabung. Ya, ini kan ada tanda panah nih. Ini 118,5, kemudian 127,5, 136,5, 145,5, 154,5, terus 163,5, 172,5, dan 181,5. Jadi ikutin tepi bawah, mulai dari 118 sampai 172, nanti ditambah sama ini, 181,5. Itu ya. Saya ulangi lagi, untuk sumbu Y-nya itu diambil dari frekuensi. Frekuensinya di sini terendah 2, tertinggi 11. Supaya rata, kita harus bikin sama nih jarak-jaraknya. Kita bikin 2-2 aja jaraknya. Berarti mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Gitu. Nah, untuk sumbu X-nya, itu kita menggunakan tepi bawah. Dari 118,5 sampai 172,5, tapi tambah 1 nih, yang paling terakhir dari tepi atas, 181,5. Nah, 123, 132 itu titik tengahnya ya. Antara 118,5 sampai 127,5 tuh tengah-tengahnya ini. Tuh ya. Ini juga tengah-tengahnya, ini tengah-tengahnya, ini juga sama. Nah, setelah kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya, dikasih keterangan di sumbu X dan sumbu Y, pertama kita bikin histogram terlebih dahulu. Untuk kelas yang pertama, itu frekuensinya 3. Berarti bikin ini diagram batang sampai 3, berarti tengah-tengahnya. Terus kelas yang kedua frekuensinya 5, berarti sini bikin tengah-tengahnya 5. Kemudian frekuensi berikutnya 10, berarti ini batasnya diagram batangnya sampai 10. Terus kelas keempat 11, bikin diagram batangnya sampai 11. Kemudian kelas kelima itu 6. Kita bikin batasnya 6. Kemudian 3 dan terakhir adalah 2, gitu ya. Nah, yang kotak-kotak ini yang persegi panjang itu adalah histogramnya. Setelah histogramnya dibentuk,
kalian tinggal bikin titik tengah dari setiap batang dalam histogram. Bikin titik tengah nih, bikin titik tengah, ini bikin titik tengahnya, ini juga, semuanya pokoknya dibikin titik tengah. Nah, kemudian baru bikin poligonnya. Bikin poligonnya mulai dari 0, dari sini, tarik ke atas, dihubungkan titik tengahnya. Dihubungkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan terakhir di sini. Gitu. Jadi gampang ya. Jadi langkah pertama harus bikin histogram terlebih dahulu dan selanjutnya baru bikin poligonnya. Nah, kemudian kita lanjut ke OGIF. OGIF itu ada dua jenis, ada OGIF positif dan ada OGIF negatif. Nah, kalau OGIF positif itu dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, kemarin kita sudah belajar tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Nah, sekarang kita tinggal bikin OGIF-nya. OGIF-nya itu adalah OGIF positif. Di sumbu Y-nya ini adalah frekuensi kumulatif. Kita lihat ke sebelah sini. Frekuensi kumulatif terendah 3, tertinggi 40. Ya, terendah 3, tertinggi 40. Kalian boleh bikin skalanya 55, boleh bikin skalanya 22, tapi kalau 22 kan kebanyakan ya kalau sampai 40. 55 boleh, masih sedang. Nah, kalau ini saya kasih contohnya jaraknya 10-10. Ya, dari 0 ke 10, kemudian 20, 30, 40. Berarti setiap kotak ini nilainya 2 ya. Ini 2,5, maaf. Ini 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 gitu ya, jadi 10. Berikutnya juga sama, ini 2,5, 2,5 satu kotaknya nilainya. Nah, cara setelah bikin sumbu Y-nya, nah sumbu X-nya itu diambil dari sini. Dari tepinya ya. Tepinya itu kan paling rendah 118,5 ya. Jadi paling rendahnya 118,5 kan 0, nggak ada. 118,5 dan tertingginya 181,5 gitu ya. Sesuai tadi tepi bawah. Jadi mulai dari 118,5, kemudian 127,5 nih dari sini. 127,5, 136,5, 145,5, 154,5 dan seterusnya sampai 181,5. Nah, pas di 118,5 kan frekuensi kumulatifnya 0. Jadi tandain pas di sini, pas di titik 0. Kemudian 127,5 itu 3. Berarti kasih tandanya di sini ya. 3. Pas 136,5 itu 8, kurang lebih di sini. Pas 145,5 itu 18 ya, kurang lebih di sini. Kemudian pas 154,5 itu 29, kurang lebih di sini. Terus pas 163,5 itu 35, kurang lebih di sini. Terus pas 172,5 itu 38, kurang lebih di sini. Dan yang terakhir 181,5 itu 40 di sini. Nah, setelah kita buat titik-titiknya, kita hubungkan. Dihubungkan. Kurvanya harus mulus, garisnya nggak boleh tajam-tajam. Garisnya itu harus lengkung kayak gini. Jadi dihubungkannya itu jangan pakai penggaris, tapi dihubungkan kayak menghubungkan titik waktu TK gitu ya, dihubungkan. Kurvanya harus landai seperti ini, harus halus, nggak boleh tajam. Itu, dan jadilah OGIF positif. Nah, selanjutnya untuk OGIF negatif, kita membuatnya berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Untuk sumbu Y-nya masih sama, ya, sumbu Y-nya frekuensi, kita lihat terendahnya 2, tertingginya 40, berarti di sini saya masih pakai jarak 10-10 ya, dari 0 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 30, 30 ke 40. Kalian bikin 55 boleh, yang penting jaraknya selalu sama. Kemudian untuk sumbu X-nya menggunakan tepi ya. Tepi yang ini 118,5, 127,5, 136,5 dan seterusnya sampai 172,5, tapi tambahin 1 yaitu 181,5 yang nolnya ya, 181,5 itu. Nah, caranya sama kayak tadi. Pas 118,5 frekuensi kumulatifnya 40. Pas 127,5 frekuensi kumulatifnya 37. Pas 136,5 frekuensi kumulatifnya 32. Pas 145,5 frekuensi kumulatifnya 22.
Terus pas 154,5 frekuensi kumulatifnya 11, pas 163,5 kumulatifnya 5, pas 172,5 kumulatifnya 2, dan pas 181,5 itu kumulatifnya 0. Jadi di sini. Nah, setelah titik-titiknya dibuat, sama seperti tadi dihubungkan. Dihubungkannya harus halus, nggak boleh dibikin patahan-patahan ya. Jadi harus halus kayak gini, bikin ditarik dari atas sampai bawah gitu. Dan jadilah ogive negatif, gitu ya. Sekian materi hari ini, nanti dikerjakan latihan soalnya supaya lebih paham mengenai histogram, poligon, dan ogive. Terima kasih.